wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'una qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur kullu muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratin ukhra aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Kama qala Allah ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah hatta yu'radu anhu fa idza anqara anhu lisanihi fa imma syakira wa imma kafuran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini
juga datang hari yang terbaik pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita telah dapat hadir di dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga datang pada bulan yang terbaik, dan juga datang pada penonton yang terbaik, dan juga insyaallah akan dihadiri oleh orang-orang yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian selain berkaitan salam, tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salah satunya yang selalu memberikan peringatan kepada kita, yang selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Betapa pentingnya kebersamaan di antara sesama kita, betapa pentingnya kepedulian di antara sesama kita, betapa pentingnya keselamatan dan kesejahteraan di antara sesama kita. Oleh karena itu mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dekat dengan beliau, serta orang-orang yang selalu mencintai beliau. Oleh karena itu marilah kita kirimkan selawat kepada beliau. InsyaAllah kelak kita nanti pada yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku kita hamba Allah, selaku kita umat muslim, bahwasanya kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak lain menciptakan kita melainkan untuk menyuruh, menyembah atau beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadamu. Oleh karena itu, jika ada di antara umat manusia yang selalu menyombongkan diri hidup di atas permukaan bumi Allah ini, yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau tunduk kepada ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengingkari tujuan dia hidup diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Ketika kita masih berada di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian atau mengambil sumpah kepada kita untuk menyuruh atau menyembah kepadanya. Sebelum kita dilahirkan oleh Allah di atas permukaan bumi Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan ruh kepada kita masing-masing untuk mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Apabila kita telah yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka kita berhak menyembah kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian khatib berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan seterusnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, kata Allah. Maka sungguh berhasil, maka sungguh gembira, maka sungguh menang bagi orang-orang yang mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal, tetapi kita tidak hanya mencari bekal kehidupan, kita tidak hanya mencari bekal ilmu pengetahuan, tetapi ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia, ada yang lebih afdal disediakan oleh Allah atau disediakan oleh Allah untuk kita, yaitu bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kami bacakan di awal khutbah tadi, terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Rum, kemudian di dalam Al-Quran Surah Al-Fatir, dan dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa maka kita angkat tema atau judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, yakni hakikat atau makna kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah," kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, menurut fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, kata Allah, dan tidak ada perubahan atas penciptaan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Zalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus dan itulah agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nas, kata Allah, akan tetapi banyak di antara kita, banyak di antara umat manusia yang tidak tahu, yang tidak mengenal tentang fitrah penciptaan umat manusia tersebut. Kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 18 Allah mengatakan, "Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ilallahi al-masir." Siapa yang telah mensucikan dirinya, berarti dia telah mensucikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa ilallahi al-masir, dan kepada Allah mereka akan kembali. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap kita, setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci atau bersih. Hatta yu'radu anhu, hingga dia mengutarakan lisannya atas kemauan dirinya sendiri. Fa idza ambawa anhu lisanihi, dan apabila dia telah mengungkapkan kemauan untuk dirinya sendiri, wa imma syakiran wa imma kafur, maka ada kalanya ia menjadi orang-orang yang bersyukur dan ada kalanya ia menjadi orang-orang yang buruk atau ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya kita telah berpuasa sebulan penuh, telah yang kita lewati sebulan penuh selama 30 hari untuk dididik dan dilatih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat atau makna kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita harus menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah kita sempurnakan dengan amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnahnya. Siangnya kita berpuasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya waktu matahari. Kemudian malamnya kita lanjutkan dengan qiyamul lail, amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Kita membaca ayat suci Al-Quran, kita membaca tilawatil Quran, baik itu secara individu maupun secara berjamaah. Kemudian kita laksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian kita lanjutkan dengan kita berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di rumah maupun di masjid atau di mushola, yang kita lakukan secara individu maupun secara berjamaah. Itu semua amalan pekerjaan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, tak lain tak bukan adalah sebagai komitmen konsekuensi kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan momentum yang paling efektif, momentum yang paling mulia dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya kita juga melatih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengembalikan jiwa atau hati kita kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpuasa selama sebulan penuh, itu merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berpuasa sebulan penuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya waktu matahari, semua amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Ramadan juga melatih kita, menuntut untuk kita jiwa, mendidik jiwa-jiwa atau hati-hati kita yang jauh darinya dan akan kembali kepadanya. Dan Ramadan juga mendidik keimanan, mendidik jiwa-jiwa kita yang berbuat dosa, yang bergelimang dosa,
yang telah kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini, maka datanglah bulan yang paling suci, maka datanglah bulan yang paling baik di antara kita, maka kita memperbanyak amalan-amalan wajib, maka kita memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dengan penuh ihtisab, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga momentum Ramadan yang telah kita jalani, yang telah kita lewati, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita, segala pekerjaan amal ibadah kita, baik itu amal wajib maupun amal ibadah sunnah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, hakikat atau wujud makna kita akan kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala adalah yang kedua, meningkatkan atau menguatkan komitmen kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah merupakan kehaban seorang muslim. Kita tidak hanya dituntut berkomitmen untuk menentukan keimanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak hanya dituntut melaksanakan amal ibadah wajib dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga disuruh atau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan selama hidup di atas dunia ini. Semoga apa yang kita laksanakan, amalan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah mensempurnakan, apabila seorang telah menjaga amal ibadahnya dengan baik dan benar, maka insya-Allah mereka akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat takwa di sisi yang paling istimewa yang untuk mengakui kemuliaan di antara hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Dan yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa di antara kalian. Jadi takwa itu adalah membuktikan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita menjaga ubudiyah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkomitmen menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik itu amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, makna atau hakikat wujud kita akan kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mendidik karakter jiwa karakteristik kita. Yang mana jiwa karakteristik tersebut setidaknya ada 3 macam di dalam diri kita. Yang pertama, kita harus bersifat sabar. Yang kedua, kita harus bersifat jujur. Yang ketiga, kita harus bersifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Memang kita rasakan betul sama kita merasakan pada saat sekarang ini. Momentum Ramadan
momentum hari raya Idul Fitri tidak sama dengan momentum hari raya sebelumnya. Kenapa demikian? Karena pada saat sekarang ini umat Islam sedang melanda ujian atau musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersifat sabar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban amri lil mukmin, kata Rasulullah. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu mengagungkan dan mempersona. Apa itu? La laisa zalika laisa ahadun illa lil mu'min. Dan itu tidak ada pada diri seseorang yang beriman. Dan itu tidak ada pada diri orang-orang yang mukmin, melainkan mereka selalu beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, in asabathu sarra syakara fa huwa khairul, kata Rasulullah. Dan apabila seorang mukmin itu, dan apabila seorang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ia mendapatkan ketenangan, apabila ia mendapatkan kebahagiaan, apabila ia mendapatkan ketentraman, baik itu nikmat hidup, baik itu nikmat dunia maupun akhirat, mereka akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu lebih baik baginya. Kemudian yang kedua, in asabathu darra sabara fa huwa khairullah. Dan apabila orang-orang yang beriman itu, dan apabila orang-orang yang mukmin itu ditimpa musibah, ditimpa ujian, cobaan, rintangan, halangan, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, mereka itu akan selalu bersifat sabar, karena sabar itu lebih baik baginya. Kata-kata atau makna sabar itu adalah berasal dari kata sabaru yusbiru sabaran, yang artinya al-habsu wal kahfu, yaitu tabah hati dan tahan uji. Artinya apa? Ketika kita mengakui seorang yang beriman kepada Allah, diberikan ujian, diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersifat sabar. Apalagi ujian dan cobaan itu didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai peringatan, sebagai ujian, sebagai cobaan, bahkan bisa jadi sebagai azab bagi orang-orang yang tidak mau taat dan bagi orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah hakikat makna wujud kita akan kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah artinya secara bahasa bersih, suci, dan tidak ada dari noda-noda yang buruk, dan secara istilahnya adalah cenderung senantiasa taat, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selalu kita miliki. Oleh karena itu, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan merayakan sholat Idul Fitri secara berjamaah setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kemudian kita dikembalikan oleh Allah pada bulan Syawal yang disebut dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya bersih dan suci. Oleh karena itu, kembalikanlah jiwa kita, kembalikanlah hati kita, kembalikanlah sifat kita, kembalikanlah akhlak kita. Ketika kita masih dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah melaksanakan puasa, jangan sampai puasa telah hilang maka kita kembali dengan fitnah, tetapi kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawati innahu was-sami'un 'alim. Wastaghfiruhu wa huwal ghafurur rahim.